Player review di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah buah iblis yang cocok dimakan oleh Babang Zorojuro. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devilnomi dengan desain yang unik-unik, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu karakter favorit kita semua, yaitu Babang Zorojuro. Yang bahkan karakter ini menjadi karakter kedua dengan polling terbanyak di voting dunia yang sudah diselenggarakan dari awal tahun hingga Februari kemarin. Siapa nih dari kalian yang sudah nyoba ngevote? Bisa-bisanya nih si Tete Yamete peringkat ketiga. Mantap sekali memang karakter baru yang satu ini. Dah, kita kembali ke video. Zoro dikatakan sebagai salah satu trio monster di kru topi jerami. Ya, walaupun sebutan trio monster ini tidaklah resmi nih, ini hanya kata-kata dari Nami saja, karena mereka bertiga ini seperti karakter yang super kuat lah, yang selalu berada di garda depan Luffy, Zoro, dan juga Sanji. Dan ingat, tidak ada juga yang namanya wakil kapten atau apapun, itu hanyalah sebutan kita saja dan Bartolomeo. Karena Oda sendiri membuat Zoro di topi jerami hanya sebagai combat atau petarung saja. Tidak ada sebutan khusus yaitu wakil kapten. Dan lagi-lagi sebagai disclaimer untuk video ini, yang sering saya katakan nih, ini hanyalah hayalan belaka dan untuk seru-seruan saja nih. Kira-kira buah iblis apa sih yang akan baik jika dimakan oleh Zoro ini? Jadi bukan berarti dia akan memakannya, karena ya menurut saya dengan teknik pedang dan hakinya Zoro ini sudah super duper kuat. Jadi buat kalian yang komen, lah bang kalau Zoro makan ntar nggak keren dong, nggak bagus dong. Ya itu sudah fix pasti bocil. Oke lah, kita masuk saja ke list yang pertama. Pertama adalah buah iblis milik Vice Admiral Onigumo. Ya ini dia salah satu user buah iblis yang seperti laba-laba ini, atau apa ini memang belum dijelaskan dengan sangat baik. Tapi yang jelas dia mempunyai banyak tangan dan ke semua tangannya menggunakan pedang. Untuk buah iblis laba-laba ini, satu yang pernah kita lihat juga yang baru adalah buah iblis dari si cantik Tante Black Maria. Dia memakan Ancient Zoan Rosa Miguel Gravely lah, aduh pokoknya namanya ribet deh. Tapi untuk Black Maria ini memang cukup aneh, dia mempunyai kaki laba-laba saja, tapi untuk Onigumo dia bahkan menambahkan tangan yang lainnya dan menggunakan semuanya kepada pedang. Bukankah dengan itu akan membuat Zoro ini semakin mantap nih dengan teknik berpedangnya? Bayangkan 3 pedang Zoro saja sudah sehebat itu, bahkan dengan buah iblis Zoan ini akan membuatnya dapat menyerang dari berbagai arah. Itu pun dengan tangan tambahannya, wah ini sih bakal gila banget. Karena orang yang buat Marco ini dapat dikalahkan di Arc Marineford adalah Onigumo ini. Karena salah satu tangannya memberikan Marco ini gol batu laut dan akhirnya diserang oleh Kizaru. Jadi peran dari Onigumo ini cukup mantap dalam mengalahkan Marco. Lalu peringkat kedua adalah Supa Supanomi. Ini dia nih buah iblis yang dimakan oleh Mr. 1 Das Bones, salah satu lawan terkuat Zoro yang buatnya dapat bertingkat ke level yang lebih tinggi, yaitu sebagai manusia yang dapat memotong besi. Dimana untuk itu sering dikaitkan dengan Ryuo yang ada di Wano Kuni juga sih, ya mungkin akan saya bahas khusus tentang ini di video lain. Supa Supanomi termasuk ke dalam tipe paramesia dan memberikan penggunanya kemampuan untuk bisa menjadi manusia pedang dalam arti sebenarnya, atau mungkin literally manusia pedang lah, dimana seluruh tubuhnya dapat berubah menjadi pedang. Jadi dengan tambahan tubuhnya sebagai pedang, dia dapat membuatnya menjadi unlimited teknik pedang. Ya kurang lebih mirip dengan Kaku lah. Dia hanya pengguna 2 pedang, tapi karena 2 kakinya juga dapat jadikan pedang, dia sebut dirinya sebagai pengguna 4 pedang atau Yontoryu. Lalu yang ketiga yang cocok juga dimakan oleh Zoro adalah Kira-Kira Nomi. Ini nih satu yang harus coba Zoro lakukan untuk dapat memotong berlian dari Daimon Jozu, komandan ketiga Shirohige.
Walaupun entah saat ini dia ada di mana nih. Ya, untuk konsepnya sebenarnya cukup mirip dengan Supa-Supa Nomi sebelumnya, di mana tubuhnya berubah menjadi full berlian. Seorang pendekar pedang yang mempunyai tubuh sekelas berlian. Bukankah itu akan sangat brilian dan mantap sekali untuk Zoro? Dia dapat menebas orang dengan sangat enak, tapi dia tidak dapat ditebas karena berlian. Wah, ini sih akan sangat OP dan licik sekali. Lalu ini juga salah satu buah iblis yang terlicik di antara yang terlicik karena dimakan oleh Lord Buggy, yaitu Bara-Bara Nomi. Nah, ini mungkin versi lain dari Kira-Kira, di mana sebelumnya pendekar pedang yang tubuhnya sekeras berlian dan akan sangat sulit untuk melukai berlian ini. Tapi untuk yang satu ini adalah pendekar pedang yang tidak bisa terpotong. Wah, ini sih udah ultimate buah iblis untuk pendekar pedang. Di mana Oda sendiri bahkan berkata di SBS atau di pojok tentang bertanya ini bahwa bagi mau dengan haki atau apapun dia tetap tidak bisa ditebas oleh pendekar pedang. Selain itu pun, jika buah ini dimakan oleh Zoro pastinya akan sangat mantap juga, di mana dia dapat menggunakan Santoryu yang bebas bergerak bagaimanapun dia mau. Karena pengguna dari bara-bara ini dapat terbang bukan untuk tangan dan mukanya. Dia dapat menggunakan Santoryu di mana posisi dia mungkin berbeda-beda dari arah yang sangat bermacam-macam. Wah, ini sih sudah luar biasa. Lalu peringkat selanjutnya yang kelima adalah Hana Hana Nomi. Nah, buah iblis lain yang cocok dimakan oleh Zoro adalah buah iblis dari sang arkeolog mantap kita, alias si anak iblis Tante Nico Robin. Ini adalah buah iblis paramesia yang dapat membuat usernya mengeluarkan bagian tubuh apapun yang dia inginkan sesuka hatinya. Bayangkan jika Zoro menggunakannya, dan setiap tangan yang dia buat akan bawa pedang. Wah, ini sih bakal jadi unlimited pedang atau 1000 pedang seperti Erza di Fairy Tail. Atau mungkin dibikin kayak mode Senjutsu Hashirama nih. Wah, mantep banget sih. Kekuatan tubuh atau fisik dari Zoro dengan tangan sebanyak itu dari Hana Hana Nomi. Atau jika kita anggap pedang yang ada itu memang harus merupakan pedang asli dan bukan pedang hasil tangan buah iblisnya. Maka dengan begitu tidak akan bisa dia mengeluarkan 1000 pedang karena dia hanya mempunyai 3 pedang saja. Tapi dengan kekuatan fisik yang sangat gila, Zoro ini dia dapat dengan mudah menghantam musuh-musuhnya, apalagi jika tangan besar yang Zoro buat itu dilapisi haki. Wah, dimakan Robin saja jika dia bisa Bushoku Haki sudah sangat mantap. Apalagi dimakan oleh Babang Zoro ini. Lalu ini dia salah satu buah iblis yang memang sangat mantap juga, yaitu buah iblis mirip Urouge. Ini juga nih salah satu yang sering saya katakan sangat mantap buah iblis dari Urouge ini jika dimakan oleh Roronoa Zoro. Kita memang belum tahu apa nama dari buah iblis ini, tapi diketahui kemampuan buah iblisnya dapat mengkonvert semua rasa sakit yang dia terima menjadi kekuatannya. Bayangkan tubuh fisik sehebat Zoro ini memakan buah iblis ini. Di mana fisik Zoro menurut saya yang paling kuat di antara seluruh kru topi jerami, bahkan Luffy sekalipun. Karena kita melihat ketika Zoro menahan semua luka Luffy di Thriller Bark dan masih dapat berdiri. Bayangkan setelah menerima luka sehebat itu, Zoro mengaktifkan kemampuan buah iblisnya. Wah, dapat berubah sebesar apa nih Zoro ini dengan kekuatan dari buah iblis Urouge. Ichin dan Gorilla Zoro itu mah jauh lewat lah jika dibandingkan dengan kemampuan buah iblis ini. Bisa jadi jika Zoro mengaktifkan buah iblis ini, dia dapat lebih kuat dari Luffy. Ya, mengenai pembahasan Urouge sebelumnya pernah saya bahas di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Selanjutnya yang sangat mantap juga jika dimakan oleh Zoro adalah Tori Nomi Phoenix-nya Marco. Ya, kalau kita berpindah lagi ke bagian Zoan, salah satu yang paling mantap sih jika Zoro memakan buah iblis yang bisa terbang, contohnya Phoenix dari Marco ini. Jangan deh ambil skill Phoenix-nya seperti yang Marco lakukan di chapter terbaru, dia menciptakan api atau apapun. Kemampuan terbangnya saja sudah cukup buat Zoro dapat melakukan apapun yang dia mau. Dia tidak perlu lagi meminta bantuan Lau untuk ngebus atau memindahkan apapun, tapi sekarang Zoro sudah bisa terbang sendiri. Selain fisiknya yang bertambah kuat karena Zoan, jika dia dapat efek pemulihan, wah ini sih udah jangan ditanya, kekuatan dari Zoro ini sudah jauh lah sepertinya jika dibandingkan dengan Luffy. Lalu yang ke-8 yang terakhir adalah buah iblis milik Kaido, yaitu Uo Nomi.
Nah, kalau ini sih jawaban dari Oda Sensei langsung ketika ditanya di SBS. Bang, apa sih buah iblis yang cocok dimakan oleh Zoro? Lebih tepatnya oleh seluruh kru sih, tapi untuk Zoro ini Oda menjawab bahwa akan sangat luar biasa keren jika Zoro memakan buah iblis dari Kaido ini, yaitu Uo Uonomi model naga biru yang termasuk mythical Zoan. Tapi jangan salah sangka. Yang Oda bilang itu bukanlah Zoro yang mau makannya, melainkan pedangnya. Aduh, memang ada-ada saja Oda Sensei ini. Jadi yang dimaksud oleh Oda ini, pedang dari Zoro ini kemungkinan salah satunya memakan buah iblis Kaido dan sepertinya pedangnya akan terbang. Apakah akan menjadi naga atau hanya jadi ikan saja? Wah, ini sih bakal fail banget kayaknya. Nah, jadi itulah untuk buah iblis yang cocok dimakan oleh Zoro. Dimana kurang lebih itulah peran buah iblis sebenarnya. Mau haki atau apapun, tetap yang penting dan yang lain-lainnya adalah buah iblis ini benar-benar ngeboost kemampuan atau ngebuff kemampuan usernya beberapa tingkat lebih baik seperti yang tadi saya contohkan. Jika Zoro sekarang sudah sangat hebat, berikan dia buah iblis Phoenix saja, wah itu sih sudah naik level yang sangat jauh. Atau mungkin contohnya seperti Uroge lah yang tadi saya katakan. Nah, jadi itulah menurut saya tentang buah iblis yang cocok dimakan oleh Zoro. Tapi ada satu nih yang paling cocok jika dimakan oleh Zoro, yaitu Navi Nomi atau mungkin GPS Nomi lah, biar Zoro ini nggak tersesat lagi. Apa mungkin efek atau enggak ya? Nah, jadi kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.